mahasiswa Bukit Tinggi. Selamat pagi menjelang siang Sobat Muat. Gimana nih kabar Sobat Muat hari ini? Semoga sehat ya. Nah, bagi Sobat Muat yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Walaupun kita dalam suasana pandemi, pokoknya Sobat tetap semangat ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke, di pagi menjelang siang yang cerah ini, bertemu lagi dengan saya, Ashabul Yamin, akan menemani teman-teman selama 2 jam ke depan dalam bincang-bincang seputar kesehatan. Dan aku juga ditemani oleh saudara Habib nih. Kita sapa dulu ya Kak Habibnya. Halo Habib, apa kabar? Halo Kabur, alhamdulillah. Oke, sehat ya. Dan semoga teman-teman di luar sana juga sehat tentunya. Dan hari ini Abu dan Kak Habib bakal ngasih informasi menarik seputar kesehatan dan tentunya akan diselingi lagu populer baik dalam maupun luar negeri yang nantinya akan menghibur Sobat Muat pada siang ini. Nah Kak Habib, belakangan ini di Indonesia sangat hangat-hangatnya dengan vaksin COVID-19. Benar nggak Kak Habib? Iya nih Kabur, bahkan di Bukit Tinggi juga lagi maraknya nih Kabur. Sobat Fuad, udah pada vaksin belum? Ternyata vaksin itu sangat baik loh. Benar nggak Kabur? Iya benar sekali Kak Habib. 100 deh buat Kak Habib. Ya. Dan Habul bahkan kasih salah satu manfaat vaksin COVID-19 kepada teman-teman di luar sana ya. Jadi teman-teman, manfaat vaksin ini adalah untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu sendiri. Gitu loh sobat. Dan Kak Habib, kita bakal bahas lagi ya nantinya mengenai informasi seputar kesehatan tentunya. Iya benar nih Kabur, makanya Sobat Fuad jangan kemana-mana ya, tetap dengerin Radio Fuad IAIN Bukit Tinggi. Kita akan kembali setelah lagu yang satu ini. Radio Fuad IAIN Bukit Tinggi, JRMB, Jaringan Radio Mahasiswa Bukit Tinggi. Oke Sobat Fuad, semoga terhibur ya dengan lagu yang telah kita putar tadi, lagu vaksin. Dan kami ingatkan seperti lagu tadi, mari bersama-sama kita vaksin dan terapkan 5M. Dan bersama-sama kita sukseskan vaksinasi di Indonesia. Oke, ngomongin soal vaksin nih Kak Habib, kita udah singgung sedikit manfaat vaksin COVID-19 itu ya di awal tadi. Oke Kabur, nah dari informasi yang Habib baca nih Kabur, ada 4 dari vaksinasi. Yang pertama yaitu mencegah terkena atau mengalami gejala COVID berat. Oh iya, gimana tuh Habib? Di sini dijelaskan dalam dokumen FAQ seputar pelaksanaan seputar pelaksanaan vaksinasi COVID ini Kak Bol, yang diunggah dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Dijelaskan bahwa vaksinasi COVID memang tidak membuat 100% kebal Kak Bol. Nah, dari itu COVID-19 ini tapi vaksin COVID-19 mengurangi dampak yang ditimbulkan yang terkena COVID. Nah, Kabur, vaksinasi itu adalah proses di dalam tubuh, di mana seorang menjadi kebal terlindungi dari suatu penyakit sehingga suatu saat apabila terkena penyakit, maka sakit hanya mengalami sakit ringan Kabur. Sebagaimana manfaat vaksin bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit. Maka dari itu Sobat Fuad, mari tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Oke Kak Habib, nah teman-teman udah dengar kan tujuan pertama dari vaksin. Dan penasaran nggak dengan tujuan-tujuan lainnya mengenai vaksinasi ini? Oke, di sini Habul bakal ngasih tahu ya. Nah, yang kedua, tujuan dari vaksin ini adalah untuk melindungi orang lain. Jadi kita yang vaksin, kita juga dapat melindungi orang lain, gitu Kak Habib. Dan nah, vaksinasi COVID-19 ini bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain seperti yang telah aku bacain ke teman-teman ya. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi jika teman-teman vaksin, ini yang vaksin satu orang, maka kita akan melindungi teman-teman yang lainnya. Jadi satu kelompok dapat terlindungi, gitu teman-teman. Kekebalan kelompok itu merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat
terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung atau indirect effect. Selain itu, kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi juga terlindungi nih sobat. Dan di sini yakni jika ada teman-teman sobat yang tetangganya mengalami sesak nafas berat, dan seperti yang kita ketahui bahwa sesak nafas berat itu tidak bisa vaksin ya Kak Abid. Nah, maka jika kita vaksin maka kita juga melindungi orang tersebut, begitu loh Kak Abid. Dan selain itu, kelompok masyarakat yang rentan, selain kelompok masyarakat yang rentan tadi, sebagian besar ahli juga percaya setidaknya butuh 70% dari populasi untuk divaksin demi mencapai kekebalan kelompok. Jadi pada teman-teman, yuk vaksin agar kelompok di sekitar kita dapat terlindungi. Begitu Kak Afif. Oke Kak Bul. Yang ketiga lagi ya, menghentikan penyebaran COVID. Nah, pada dasarnya vaksinasi ini diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan dan menghentikan wabah loh sobat, tetapi juga dalam jangka panjang memusnahkan penyakit itu sendiri. Begitu ya Kak Bul? Iya, jadi semakin banyak yang vaksin, maka lama-kelamaan wabah COVID ini akan musnah. Begitu kan Kak Arif? Iya Kak Bul. Nah, yang ini yang terakhir ya, yaitu membantu melindungi generasi selanjutnya. Dan teman-teman perlu kita ketahui, ini juga dilansir dari Mayo Clinic, manfaat COVID-19 salah satunya adalah mencegah virus corona menyebar dan beraplikasi yang memungkinkannya bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin itu sendiri. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 dan memutus mata rantai pandemi COVID-19, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Dan Kak Habib, hal ini terbukti dari catatan sejarah yang sudah terjadi loh. Dulu ada banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus-virus berbahaya tentunya, dan virus tersebut dapat dilemahkan oleh vaksin itu sendiri. Jadi kita adalah generasi yang hidup dari perjuangan vaksinasi generasi sebelumnya Kak Habib. Ternyata vaksinasi itu sudah ada dari zaman dahulu. Begitu Kak Habib? Iya nih Kak Bul. Oke sob, gimana nih? Masih ragu ya untuk vaksin? Jangan ragu lagi ya dong. Kak Habib, Habib sepertinya kita break dulu ya. Dan kita akan kembali dengan informasi menarik seputar kesehatan, tentunya setelah lagu yang satu ini. GLMB, Jaringan Radio Mahasiswa Bukit Tinggi. Oke sobat, semoga terhibur ya dengan lagu Ayo Vaksinasi tadi. Dan mari kita sama-sama vaksin agar kita dapat berkumpul bersama seperti dahulu. Betul nggak Kak Habib? Betul Kak Bul. Baiklah Kak Bul, kita akan kasih nih informasi tips kesehatan kepada Fuad. Nah, Kak Habib di sini akan membahas tentang vaksinasi COVID-19. Jadi menurut Kak Bul, ada nggak sih makanan atau minuman yang dilarang setelah vaksin? Kalau menurut Habul nggak ada ya Kak Habib. Yang penting kita makan makanan yang sehat dan bergizi dan banyak minum air putih, begitu Kak Habib. Tapi nih ya, Habul baca dari artikel tentang makanan yang dilarang pasca vaksinasi Kak Habib. Ternyata belum ada ya makanan-makanan yang dilarang pasca setelah kita vaksinasi. Dan ini dikutip dari artikel Dentit Health. Oh, ternyata ada ya Kak. Apa tuh Kak? Oke, ada beberapa loh Kak Habib. Dan makanan minuman yang dilarang pasca kita vaksinasi, yang pertama yaitu minuman alkohol. Jadi kenapa sobat? Ada yang tahu nggak? Ternyata minuman beralkohol ini dilarang setelah vaksin karena alkohol bakal mempengaruhi sistem kekebalan tubuh secara negatif dan ada kemungkinan respon imun terhadap vaksin mungkin tidak efektif jika ada alkohol yang berlebihan dalam sistem. Hal yang sama berlaku untuk konsumsi tembakau juga nih Kak Habib. Dan yang kedua, makanan tinggi gula. Siapa nih teman-teman yang suka makanan dengan kandungan tinggi gula?
dihindari ya. Dan dikutip dari NDTV Food, orang yang baru divaksin COVID-19, terutama yang memiliki riwayat diabetes, amat dianjurkan untuk menghindari makanan atau cemilan tinggi indeks glikemiknya. Karena indeks glikemik menunjukkan kecepatan makanan memengaruhi kadar gula darah. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat lonjakan gula darah. Dan teman-teman tahu nggak apa saja contoh makanan yang tinggi gula? Di sini aku bakal nyebutin ya. Yang pertama itu minuman ringan manis. Terus ada roti putih dan ada nasi putih. Tapi ini bukan berarti teman-teman nggak boleh makan nasi ya, tapi secukupnya aja gitu. Dan tambahan gula pada teh atau kopi itu juga meningkatkan kadar gula pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu junk food. Ada yang tahu? Kamu rasa kita tahu ya, karena kita anak milenial. Zaman sekarang ini memang diwarnai dengan junk food. Ya, makanan cepat saji tentunya. Betul nggak Kak Habib? Wah, ternyata generasi micin Kak boleh. Iya, betul sekali Kak Habib. Dan makanan yang tidak boleh dimakan setelah vaksin COVID-19 ini, junk food ini, atau makanan cepat saji, silakan dihindari bagi sobat kami yang hobi membelinya. Dan sangat kami anjurkan untuk menghindari makanan tersebut setelah vaksinasi. Sebaliknya, orang yang baru divaksin COVID-19 disarankan untuk mengonsumsi makanan yang dipercaya bisa menaikkan imunitas seperti buah-buahan, sayuran hijau, bawang putih, hingga jahe. Begitu Kak Habib? Iya Kak Bu. Jadi teman-teman yang masih nggak suka makan sayuran, tolong diubah prinsip hidupnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa sayuran ini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi intinya makan makanan yang sehat saja ya kita makan setelah vaksinasi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar imun tubuh kita tetap terjaga, agar efek dari vaksin itu tidak terlalu parah. Begitu Kak Habib? Iya nih Kak Bul. Ternyata makan dan minum yang Kak Bul sebutkan tadi sangat mempengaruhi imun tubuh kita ya Kak Bul. Iya, betul sekali loh Kak Habib. Jadi kita sangat dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan tersebut. Oke, kalau kita break dulu gimana Kak Bul? Boleh, nggak apa-apa. Oke, kita dengerin lagu yang satu ini. Radio Kuat Yayan Bukit Tinggi, JRMB, Jaringan Radio Mahasiswa Bukit Tinggi. Oke Kak Habib, nggak terasa nih obrolan kita telah mengantarkan kita ke jam 12:04. Jadi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, kita ngobrol sebentar dulu, boleh nggak Kak Habib? Boleh Kak Bul. Oh ya, bagaimana sih masyarakat sekarang menerima mengenai vaksinasi ini Kak Habib? Oh tentu saja Kak Bul, setelah kita amati ternyata banyak kontroversi di sini Kak Bul. Oh iya, apa contohnya Kak Habib? Jadi kemarin ketika kita bertanya kepada masyarakat di suatu pasar, ketika itu Polres mengadakan program Semarak 1000 vaksinasi Kak Bul. Ternyata di sana tidak semua masyarakat yang mendukung. Walah, seharusnya kita harus berpacu ya Kak untuk vaksin agar terhindar dari virus corona ini. Iya nih Kak Bul. Kak Bul ngomong-ngomong, apakah sudah vaksin? Alhamdulillah sekarang udah barusan 2 hari yang lalu udah vaksin kedua Kak. Oh gimana nih? Apakah ada efeknya atau gimana Kak Bul? Tentunya nggak ada Kak. Karena apa? Karena asabul sebelum dan sesudah vaksin itu memakan makanan yang udah asabul sebutkan tadi, yang tentunya akan mengurangi efek dari vaksinasi itu sendiri, seperti sayuran, terus makanan yang tidak tinggi kadar gula, begitu Kak Habib. Terus kalau Kak Habib udah vaksin nggak? Alhamdulillah Kak Bul, sudah vaksin yang kedua kalinya Kak Bul. Oh iya, setelah kita sama ya Kak. Ya sama Kak Bul. Iya. Terus ngomong-ngomong, beberapa bulan yang lalu kampus kita ini IAIN Bukit Tinggi telah mengadakan vaksin ya Kak. Iya Kak Bul, mengadakan 1000 vaksinasi itu mahasiswa. Terus bagaimana nih respon dari mahasiswa-mahasiswinya? Apakah Kak Habib ada melihat di sana atau enggak ada? Bagaimana Kak? Ketika sedang diskusi ya dengan teman-teman yang sudah vaksin, di sini juga ada kontroversi Kak Bul, bahkan di kalangan mahasiswa Kak Bul.
Wah, seharusnya mahasiswa ini yang menjadi garda terdepan ya Kak untuk mengajak masyarakat kita di luar sana agar mau mengikuti vaksin. Betul nggak Kak Habib? Betul Kak Bul, ternyata mahasiswa ini adalah jantungnya masyarakat Kak Bul. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman, kami ingatkan sekali lagi kita harus dapat mengajak masyarakat di luar sana untuk mengikuti vaksinasi. Karena apa? Karena yang kami obrolkan tadi, vaksin ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Iya kan Kak Habib? Iya Kak Bul, betul sekali. Terus ngomong-ngomong, sekarang bagaimana? Apakah masyarakat telah terbuka terhadap vaksin? Untuk sekarang gitu. Kalau untuk sekarang sudah kita mulai kita amati ya Kak Bul, sudah mulai nampak ya kesadaran masyarakat beberapa di daerah. Cuman penyerataan vaksinasi ini belum rata Kak Bul. Oh iya betul. Karena kan masyarakat kita ini banyak Kak Bul. Iya betul sekali nih Kak Habib. Dan seperti di tempat kamu sendiri itu vaksinasi sudah diadakan beberapa kali gitu Kak Habib. Dan masih banyak remaja-remaja, terutama remaja yang masih takut terhadap vaksin itu sendiri. Gimana nih pendapat Kak Habib mengenai pemuda-pemuda ini? Oke Kak Bul, ini mungkin pemerintah lebih lagi menjelaskan apa sih itu vaksinisasi. Ya, karena informasi yang tidak jelas ini menyebabkan feedbacknya tidak ada Kak Bul. Iya betul sekali nih Kak Habib. Namun jika kita pikir tidak hanya pemerintah yang harus bekerja dalam hal ini Kak Habib. Kita sebagai mahasiswa juga harus menjadi garda terdepan untuk mengajak yang lain begitu Kak Habib. Setuju nggak? Setuju Kak Bul. Ini kita ajak ya pada teman-teman mahasiswa semuanya. Yuk jadi garda terdepan untuk masyarakat kita. Karena apa? Masyarakat adalah kenapa mahasiswa adalah jantungnya masyarakat. Iya betul sekali. Jadi bagi teman-teman kami yang satu frekuensi sama mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa gitu ya, dan teman-teman kami yang juga dalam dunia karirnya, ayo sama-sama kita menjadi garda terdepan. Kita yang memiliki mungkin ada sedikit ilmu mengenai vaksin, mari kita sebarluaskan kepada masyarakat agar vaksinasi ini merata gitu ya Kak. Terus kita lihat pada saat sekarang ini teman-teman, vaksin untuk COVID-19 sendiri sudah ada penurunan. Wah sangat luar biasa. Iya, alhamdulillah sudah ada penurunan dan angka kematian pun juga mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu Kak. Ya, kita juga berharap Kak Bul, semoga tahun depan kita kuliahnya offline lagi. Amin. Semoga dosen-dosen kami juga mendengar ya suara dari mahasiswa radio Yayi Bukit Tinggi ini. Sebenarnya kami sangat terbelenggu dengan dunia perkuliahan dari rumah Pak Bu. Kenapa? Karena untuk menyerap pengetahuan ilmu-ilmu yang Bapak Ibu berikan tidak sepenuhnya kami serap. Betul nggak Kak Habib? Betul Kak Bul. Jadi curhat di siang hari Kak Bul. Iya. Untuk itu kami juga mengharapkan supaya adanya perubahan di semester berikutnya. Kami takut kata-kata yang sudah menyebar di lingkungan kami, yakni kapan sih kalian mengadakan kuliah tatap muka? Apakah hanya pada saat wisuda kalian tatap muka? Jadi kami takut hal tersebut terjadi. Iya nggak Kak Habib? Jadi sangat kami harapkan supaya teman-teman dapat melakukan vaksinasi, terus COVID-19 ini mampu mampu hilang dari dunia ini, terutama di dunia kita sendiri, dan kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar dapat mengikuti pelajaran secara tatap muka. Harapan kita Kak Bul ya. Terus apalagi nih Kak yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita sobat Quran? Kayaknya nggak ada lagi Kak Bul. Tidak ada lagi. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 12.10. Dari tadi beberapa menit berlalu telah kami temani teman-teman dan mengasih informasi seputar COVID-19 dan terutama vaksinasi. Sekali lagi kami memberitahukan dan mengajak teman-teman di luar sana untuk dapat mengikuti vaksinasi agar kita dapat keluar dari zona yang tidak nyaman ini, yakni zona COVID-19. Dan saya bersama Kak Habib
minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami dan kami akan kembali besok dengan tim penyiar yang berbeda lagi tentunya dan acara yang berbeda tentunya. Oke, mungkin itu dulu ya cerita pertemuan kita pada hari ini. Walaupun melalui jaringan suara ini, kami tetap mengharapkan silaturahminya tetap terjaga dan apa yang kami sampaikan mampu teman-teman aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dan mampu memberikan perubahan di lingkungannya. Betul nggak Kak Habib? Betul Kak Bul. Oke, kita pamit undur diri dulu ya. Iya Kak Habib? Iya. Kita undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan terhadap apa yang telah kami beritakan kepada teman-teman. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Fuad IAIN Bukit Tinggi, GRMB, Jaringan Radio Mahasiswa Bukit Tinggi. Selamat pagi menjelang siang Sobat Fuad. Gimana nih kabar Sobat Fuad hari ini? Semoga sehat ya. Nah, bagi Sobat Fuad yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Walaupun kita dalam suasana pandemi, pokoknya sobat tetap semangat ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke, di pagi menjelang siang yang cerah ini, bertemu lagi dengan saya, Ashabul Yamin, akan menemani teman-teman selama 2 jam ke depan dalam bincang-bincang seputar kesehatan. Dan aku juga ditemani oleh saudara Habib nih. Kita sama dulu ya Kak Habibnya. Halo Habib, apa kabar? Halo Kak Bul, alhamdulillah. Oke, sehat ya. Dan semoga teman-teman di luar sana juga sehat tentunya. Dan hari ini Abu dan Kak Habib bakal ngasih informasi menarik seputar kesehatan dan tentunya akan diselingi lagu populer baik dalam maupun luar negeri yang nantinya akan menghibur Sobat Fuad pada siang ini. Nah Kak Habib, belakangan ini di Indonesia sangat hangat-hangatnya dengan vaksin COVID-19. Benar nggak Kak Habib? Iya nih Kak Bul, bahkan di Bukit Tinggi juga lagi maraknya nih Kak Bul. Sobat Fuad, udah pada vaksin belum? Ternyata vaksin itu sangat baik loh. Benar nggak Kak Bul? Iya benar sekali Kak Habib. 100 deh buat Kak Habib. Ya. Dan Habul bahkan kasih salah satu manfaat vaksin COVID-19 kepada teman-teman di luar sana ya. Jadi teman-teman, manfaat vaksin ini adalah untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu sendiri. Gitu loh sobat. Dan Kak Habib, kita bakal bahas lagi ya nantinya mengenai informasi seputar kesehatan tentunya. Ya benar nih Kak Bul, makanya Sobat Fuad jangan kemana-mana ya, tetap dengerin Radio Fuad IAIN Bukit Tinggi. Kita akan kembali setelah lagu yang satu ini. Radio Fuad IAIN Bukit Tinggi, GRMB, Jaringan Radio Mahasiswa Bukit Tinggi. Oke Sobat Fuad, semoga terhibur ya dengan lagu yang telah kita putar tadi, lagu Yuk Vaksin. Dan kami ingatkan seperti lagu tadi, mari bersama-sama kita vaksin dan terapkan 5M. Dan bersama-sama kita sukseskan vaksinasi di Indonesia. Oke, ngomongin soal vaksin nih Kak Habib, kita udah singgung sedikit manfaat vaksin COVID-19 itu ya di awal tadi. Oke Kak Bul, nah dari informasi yang Habib baca nih Kak Bul, ada 4 dari vaksinasi. Yang pertama yaitu mencegah terkena atau mengalami gejala COVID berat. Oh ya, gimana Kak Habib? Di sini dijelaskan dalam dokumen FAQ seputar pelaksanaan vaksinasi COVID ini Kak Bol, yang diunggah dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Dijelaskan bahwa vaksinasi COVID memang tidak membuat 100% kebal Kak Bol. Nah, dari itu COVID-19 misal, tapi vaksin COVID-19 mengurangi dampak yang ditimbulkan yang terkena COVID. Nah, Kak Bol, vaksinisasi itu adalah proses di dalam tubuh, di mana seorang menjadi kebal terlindungi dari suatu penyakit sehingga suatu saat apabila terkena penyakit, maka sakit hanya mengalami sakit ringan Kak Bol. Sebagaimana manfaat vaksin bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit.
Maka dari itu sobat kuat, mari tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Oke Kak Habib, nah teman-teman udah dengar kan tujuan pertama dari vaksin. Dan penasaran nggak dengan tujuan-tujuan lainnya mengenai vaksinasi ini? Oke, di sini Habul bakal ngasih tahu ya. Nah, yang kedua tujuan dari vaksin ini adalah untuk melindungi orang lain. Jadi kita yang vaksin, kita juga dapat melindungi orang lain, begitu Kak Habib. Dan nah, vaksinasi COVID-19 ini bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain seperti yang telah aku bacain ke teman-teman ya. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi jika teman-teman vaksin, ini yang vaksin satu orang, maka kita akan melindungi teman-teman yang lainnya. Jadi satu kelompok dapat terlindungi, gitu teman-teman. Kekebalan kelompok itu merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung atau indirect effect. Selain itu, kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi juga terlindungi nih sobat. Dan di sini yakni jika ada teman-teman sobat yang tetangganya mengalami sesak nafas berat, dan seperti yang kita ketahui bahwa sesak nafas berat itu tidak bisa vaksin ya Kak Beb. Nah, maka jika kita vaksin maka kita juga melindungi orang tersebut, begitu loh Kak Beb. Dan selain itu kelompok masyarakat yang rentan, selain kelompok masyarakat yang rentan tadi, sebagian besar ahli juga percaya setidaknya butuh 70% dari populasi untuk divaksin demi mencapai kekebalan kelompok. Jadi pada teman-teman, yuk vaksin agar kelompok di sekitar kita dapat terlindungi. Begitu Kak. Oke Kak Bul. Yang ketiga lagi ya, menghentikan penyebaran COVID. Nah, pada dasarnya vaksinasi ini diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan dan menghentikan wabah loh sobat, tetapi juga dalam jangka panjang memusnahkan penyakit itu sendiri. Begitu ya Kak Bul? Iya, jadi semakin banyak yang vaksin, maka lama-kelamaan wabah COVID ini akan musnah. Begitu kan, Kak Arif? Iya, Kak Bu. Nah, yang ini yang terakhir ya, yaitu membantu melindungi generasi selanjutnya. Dan teman-teman perlu kita ketahui, ini juga dilansir dari Mayo Clinic. Manfaat COVID-19 salah satunya adalah mencegah virus corona menyebar dan beraplikasi yang memungkinkannya bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin itu sendiri. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 dan memutus mata rantai pandemi COVID-19, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Dan hal ini terbukti dari catatan sejarah yang sudah terjadi loh. Dulu ada banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus-virus berbahaya tentunya. Dan virus tersebut dapat dilemahkan oleh vaksin itu sendiri. Jadi kita adalah generasi yang hidup dari perjuangan vaksinasi generasi sebelumnya, Kak Habib. Ternyata vaksinasi itu sudah ada dari zaman dahulu. Begitu Kak Habib? Iya nih Kak Bul. Oke sob, gimana nih? Masih ragu ya vaksin? Jangan ragu lagi ya dong. Habib, sepertinya kita break dulu ya. Dan kita akan kembali dengan informasi menarik seputar kesehatan, tentunya setelah lagu yang satu ini. JLMB, Jaringan Radio Mahasiswa Bukit Tinggi. Oke sobat, semoga terhibur ya dengan lagu Ayo Vaksinasi tadi. Dan mari kita sama-sama vaksin agar kita dapat berkumpul bersama seperti dahulu. Betul nggak Kak Beb? Betul Kak Bul. Baiklah Kak Bul, kita akan kasih nih informasi tips kesehatan kepada Fuad. Nah, Kak Habib di sini akan membahas tentang vaksinasi COVID-19. Jadi menurut Kak Bul, ada nggak sih makanan atau minuman yang dilarang setelah vaksin? Kalau menurut Habul nggak ada ya Kak Beb. Yang penting kita makan makanan yang sehat dan bergizi
dan banyak minum air putih, begitu Kak Habib. Tapi nih ya, Habib baca dari artikel tentang makanan yang dilarang pasca vaksinasi Kak Habib. Ternyata memang ada ya makanan-makanan yang dilarang pasca setelah kita vaksinasi. Dan ini dikutip dari artikel Detik Health. Oh, ternyata ada ya kau. Apa tuh kau? Oke, ada beberapa loh Kak Adit. Dan makanan minuman yang dilarang pasca kita vaksinasi, yang pertama yaitu minuman alkohol. Jadi kenapa sobat? Ada yang tahu nggak? Ternyata minuman beralkohol ini dilarang setelah vaksin karena alkohol bakal mempengaruhi sistem kekebalan tubuh secara negatif dan ada kemungkinan respon imun terhadap vaksin mungkin tidak efektif jika ada alkohol yang berlebihan dalam sistem. Hal yang sama berlaku untuk konsumsi tembakau juga nih Kak Habib. Dan yang kedua, makanan tinggi gula. Siapa nih teman-teman yang suka makanan dengan kandungan tinggi gula? Dihindari ya. Dan dikutip dari NDTV Food, orang yang baru divaksin COVID-19, terutama yang memiliki riwayat diabetes, amat dianjurkan untuk menghindari makanan atau cemilan tinggi indeks glikemiknya. Karena indeks glikemik menunjukkan kecepatan makanan memengaruhi kadar gula darah. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat lonjakan gula darah. Dan teman-teman tahu nggak apa saja contoh makanan yang tinggi gula? Di sini aku bakal nyebutin ya. Yang pertama itu minuman ringan manis. Terus ada roti putih dan ada nasi putih. Tapi ini bukan berarti teman-teman nggak boleh makan nasi ya, tapi secukupnya aja gitu. Dan tambahan gula pada teh atau kopi itu juga meningkatkan kadar gula pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu junk food. Ada yang tahu? Kamu rasa kita tahu ya, karena kita anak milenial. Zaman sekarang ini memang diwarnai dengan junk food. Iya, makanan cepat saji tentunya. Betul nggak Kak Habib? Wah, ternyata generasi micin Kak boleh. Iya, betul sekali Kak Habib. Dan makanan yang tidak boleh dimakan setelah vaksin COVID-19 ini, junk food ini, atau makanan cepat saji, silakan dihindari bagi sobat kami yang hobi membelinya. Dan sangat kami anjurkan untuk menghindari makanan tersebut setelah vaksinasi. Sebaliknya, orang yang baru divaksin COVID-19 disarankan untuk mengonsumsi makanan yang dipercaya bisa menaikkan imunitas seperti buah-buahan, sayuran hijau, bawang putih, hingga jahe. Begitu Kak Habib? Iya Kak Bu. Jadi teman-teman yang masih nggak suka makan sayuran, tolong diubah prinsip hidupnya karena seperti yang kita ketahui bahwa sayuran ini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi intinya makan makanan yang sehat saja ya kita makan setelah vaksinasi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar imun tubuh kita tetap terjaga, agar efek dari vaksin itu tidak terlalu parah. Begitu Kak Habib? Iya nih Kak Bul. Ternyata makanan minum yang Kak Bul sebutkan tadi sangat mempengaruhi imun tubuh kita ya Kak Bul. Iya, betul sekali loh Kak Habib. Jadi kita sangat dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan tersebut. Oke, kalau kita break dulu gimana Kak Bul? Boleh, nggak apa-apa. Oke, kita dengerin lagu yang satu ini. Radio Kuat YIN Bukit Tinggi, JRMB, Jaringan Radio Mahasiswa Bukit Tinggi. Oke Kak Habib, nggak terasa nih obrolan kita telah mengantarkan kita ke jam 12:04. Jadi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, kita ngobrol sebentar dulu boleh nggak Kak Habib? Boleh Kak Bul. Oh ya, bagaimana sih masyarakat sekarang menerima mengenai vaksinasi ini Kak Habib? Oh tentu saja Kak Bul, setelah kita amati ternyata banyak kontroversi di sini Kak Bul. Oh iya, apa contohnya Kak Habib? Jadi kemarin ketika kita bertanya kepada masyarakat di suatu pasar, ketika itu Polres mengadakan program Semarak 1000 Vaksinisasi Kak Bul. Ternyata di sana tidak semua masyarakat yang mendukung. Walah, seharusnya kita harus
berpacu ya Kak untuk vaksin agar terhindar dari virus corona ini. Iya nih kamu. Kamu ngomong-ngomong, apakah sudah vaksin? Alhamdulillah sekarang udah barusan 2 hari yang lalu udah vaksin kedua Kak. Oh, gimana nih? Apakah ada efeknya atau gimana Kak Bun? Tentunya nggak ada Kak. Karena apa? Karena Ashabul sebelum dan sesudah vaksin itu memakan makanan yang udah Ashabul sebutkan tadi, yang tentunya akan mengurangi efek dari vaksinasi itu sendiri, seperti sayuran, terus makanan yang tidak tinggi kadar gula, begitu Kak Habib. Terus kalau Kak Habib udah vaksin nggak? Alhamdulillah Kak Bun. Sudah vaksin yang kedua kalinya Kak Bun. Oh iya, setelah kita sama ya Kak. Ya, sama Kak Bun. Iya. Terus ngomong-ngomong, beberapa bulan yang lalu kampus kita ini yang Bukit Tinggi telah mengadakan vaksin ya Kak. Iya Kak Bun. Ada kan 1000 vaksinisasi itu mahasiswa. Terus bagaimana nih respon dari mahasiswa-mahasiswinya? Apakah Kak Habib ada melihat ke sana atau enggak ada? Bagaimana Kak? Ketika sudah diskusi ya dengan teman-teman yang sudah vaksin, di sini juga ada kontroversi Kak Bun. Bahkan di kalangan mahasiswa Kak Bun. Wah, seharusnya mahasiswa ini yang menjadi garda terdepan ya Kak untuk mengajak masyarakat kita di luar sana agar mau mengikuti vaksin. Betul nggak Kak Habib? Betul Kak Bun. Ternyata mahasiswa ini adalah jantungnya masyarakat Kak Bun. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman, kami ingatkan sekali lagi kita harus dapat mengajak masyarakat di luar sana untuk mengikuti vaksinasi. Karena apa? Karena yang kami obrolkan tadi, vaksin ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Iya kan Kak Habib? Iya Kak Bun, betul sekali. Terus ngomong-ngomong, sekarang bagaimana? Apakah masyarakat telah terbuka terhadap vaksin? Untuk sekarang gitu. Kalau untuk sekarang sudah kita mulai kita amati ya Kak Bun, sudah mulai nampak ya kesadaran masyarakat beberapa di daerah. Cuman penyerataan vaksinasi ini belum rata Kak Bun. Oh iya betul. Karena kan masyarakat kita ini banyak Kak Bun. Iya betul sekali nih Kak Habib. Dan seperti di tempat Kabul sendiri itu vaksinasi sudah diadakan beberapa kali gitu Kak Habib. Dan masih banyak remaja-remaja, terutama remaja yang masih takut terhadap vaksin itu sendiri. Gimana nih pendapat Kak Habib mengenai pemuda-pemuda ini? Oke Kak Bun, ini mungkin pemerintah lebih lagi menjelaskan apa sih itu vaksinisasi. Ya, karena informasi yang tidak jelas ini menyebabkan feedbacknya tidak ada Kak Bun. Iya betul sekali nih Kak Habib. Namun jika kita pikir tidak hanya pemerintah yang harus bekerja dalam hal ini Kak Habib. Kita sebagai mahasiswa juga harus menjadi garda terdepan untuk mengajak yang lain begitu Kak Habib. Setuju nggak? Setuju Kak Bun. Ini kita ajak ya pada teman-teman mahasiswa semuanya. Yuk jadi garda terdepan untuk masyarakat kita. Karena apa? Masyarakat adalah kenapa mahasiswa adalah jantungnya masyarakat. Iya betul sekali. Jadi bagi teman-teman kami yang satu frekuensi sama mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa gitu ya, dan teman-teman yang juga dalam dunia karirnya, ayo sama-sama kita menjadi garda terdepan. Kita yang memiliki mungkin ada sedikit ilmu mengenai vaksin, mari kita sebarluaskan kepada masyarakat agar vaksinasi ini merata gitu ya Kak. Betul Kak Bun. Terus kita lihat pada saat sekarang ini teman-teman, vaksin untuk COVID-19 sendiri sudah ada penurunan. Wah sangat luar biasa. Iya, alhamdulillah sudah ada penurunan dan angka kematian pun juga mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu Kak. Ya, kita juga berharap Kak Bun, semoga tahun depan kita kuliahnya offline lagi. Amin. Semoga dosen-dosen kami juga mendengar ya suara dari mahasiswa radio YAI Bukit Tinggi ini. Sebenarnya kami sangat terbelenggu dengan dunia perkuliahan dari rumah Pak Bu. Kenapa? Karena untuk menyerap pengetahuan ilmu-ilmu yang Bapak Ibu berikan tidak sepenuhnya kami serap. Betul nggak Kak Hadir? Betul Kak Bun. Jadi curhat di siang hari Kak Bun. Iya. Apa namanya? Untuk itu kami juga mengharapkan supaya adanya perubahan di semester berikutnya. Kami takut kata-kata yang sudah menyebar di lingkungan kami, yakni kapan sih kalian mengadakan kuliah tatap muka? Apakah hanya pada saat wisuda kalian tatap muka? Jadi kami takut hal tersebut terjadi. Iya nggak Kak Habib? Jadi sangat kami harapkan supaya teman-teman dapat melakukan
vaksinasi. Terus COVID-19 ini mampu mampu hilang dari dunia ini, terutama di dunia kita sendiri, dan kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar dapat mengikuti pelajaran secara tatap muka. Iya Kak Ul ya. Terus apalagi nih Kak yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita sobat Quran? Kayaknya nggak ada lagi Kak Ul. Tidak ada lagi. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 12.10. Dari tadi beberapa menit berlalu telah kami temani teman-teman dan mengasih informasi seputar COVID-19 dan terutama vaksinasi. Sekali lagi kami memberitahukan dan mengajak teman-teman di luar sana untuk dapat mengikuti vaksinasi agar kita dapat keluar dari zona yang tidak nyaman ini, yakni zona COVID-19. Dan saya bersama Kak Habib minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami, dan kami akan kembali besok dengan tim senior yang berbeda lagi tentunya dan acara yang berbeda tentunya. Oke, mungkin itu dulu ya cerita pertemuan kita pada hari ini. Walaupun melalui jaringan suara ini, kami tetap mengharapkan silaturahminya tetap terjaga dan apa yang kami sampaikan mampu teman-teman aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dan mampu memberikan perubahan di lingkungannya. Betul nggak Kak Habib? Betul Kak Ul. Oke, kita pamit undur diri dulu ya. Ya Kak Habib? Iya. Kita undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan terhadap apa yang telah kami beritakan kepada teman-teman. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.